Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Jopar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga keracunan makanan, puluhan warga dan mahasiswa di Lombok Barat dirujuk ke puskesmas. Khawatir tertukar, puluhan calon haji di Lombok Tengah memberi tanda unik pada koper miliknya. Rayakan Waisak, ratusan umat Buddha di Lombok Barat gelar persembahyangan dan makan bersama. Panitia penyelenggara haji embarkasi Lombok terus mematangkan persiapan asrama haji menjelang keberangkatan calon haji. Persiapan meliputi kamar tidur, dapur, ruang medis, berikut fasilitas pendukung bagi calon haji lansia. Sebanyak 4.929 calon haji dari 10 kabupaten kota akan menginap selama 1 hari di asrama sebelum diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah. Selama berada di asrama, para calon haji akan mendapatkan panduan manasik terakhir, kemudian mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum menuju bandara. Termasuk juga bagian dari kesiapan kita, ya, kesiapan teknis. Adapun ada hal-hal memang yang kurang pada saat kita simulasi ini, itu memang bagian dari evaluasi kita ke depan, dan insya Allah tidak hanya rapat di sini aja, nanti kita pada saat kita sudah boyongan ke asrama, bekerja di sini, nanti kita pastikan kapan kita akan rapat untuk terakhir. Selain memastikan seluruh fasilitas sudah disiapkan, PPIH NTB juga telah menggelar simulasi kedatangan calon haji dan teknis pengurusan berkas asrama haji mereka tiba di asrama. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Jelang keberangkatan calon haji, Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan tambahan kuota sebanyak 60 orang dari Kementerian Agama. Penambahan kuota calon haji menyebabkan jumlah kelompok terbang bertambah dari semula 4 kloter menjadi 5 kloter. Sementara total calon haji yang akan berangkat bertambah menjadi 932 orang dari sebelumnya 872 orang. Seluruh kuota tambahan akan diisi oleh calon haji cadangan yang telah melunasi biaya haji dan selanjutnya akan digabung dalam kloter campuran bersama daerah lain. Dari 844 jamaah awalnya kemarin, sekarang jamaah kita untuk Kabupaten Lombok Tengah ini sebanyak 932 orang jamaah. Itu terdiri dari kloter 02, 09, 10, 12, dan 13. Jadi nambah kloter kita sekarang, kloter 13. Ratusan calon haji asal Lombok Tengah akan berangkat ke Tanah Suci dalam 4 tahap sesuai jadwal embarkasi, mulai tanggal 7, 16, 17, dan 20 Juni 2023 mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Sejumlah calon haji di Kabupaten Lombok Tengah menandai koper mereka dengan tanda khusus agar mudah dikenali. Selain menuliskan nama mereka di koper, calon haji juga menempelkan benda unik, mulai boneka, mainan, topi, hingga sandal bayi. Cara itu dinilai efektif agar koper mereka tidak tertukar dengan calon haji dari daerah lain. Pasalnya, pada tahun ini, seluruh koper calon haji memiliki jenis dan bentuk yang sama. Ya, biar kita cepat katanya nanti kalau banyak-banyak senang, oh itu koper saya. Biar tidak ketukar juga ya? Bisa jadi. Padahal sebenarnya kalau sudah ditulis identitas di ini ya, tapi kan untuk memudahkan saja kita menandai koper. Untuk memudahkan biar tidak lama ngambil koper ya. Pas dari jauh juga sudah bisa ditanda ya. Katanya kalau pas turun pesawat di Jeddah itu
Kadang-kadang koper kita itu dibawa ke bis lain, kitanya naik bis mana gitu. Sesuai regulasi bersama panitia haji dengan maskapai penerbangan, masing-masing calon haji hanya diperbolehkan membawa barang pribadi di bawah 20 kg untuk menjamin efisiensi dan memudahkan mobilisasi jemaah saat mengikuti rangkaian ibadah haji. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan ton beras disiapkan pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk kebutuhan Lebaran Idul Adha. Persediaan beras nantinya akan didistribusikan ke pasar-pasar tradisional dan akan dibagikan kepada warga kurang mampu melalui program Badan Pangan Nasional. Nanti kita wawancara. Sebanyak 87.912 keluarga penerima manfaat nantinya akan memperoleh bantuan pangan, masing-masing sebanyak 10 kg per keluarga. Penyaluran beras tersebut akan dilakukan selama 6 bulan ke depan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat dan menekan inflasi di daerah. Untuk penyaluran tahap kedua ini, yaitu untuk penyaluran ini kami sudah melakukan pemeriksaan. Sebelum disalurkan kami melakukan pemeriksaan ke gudang Bulog. Di situ bersama dengan Kepala Dinas Sosial, dengan bagian ekonomi dan bersama Bulog, itu beras yang kami cek adalah kuantitas dan kualitasnya sudah bagus, jumlahnya juga sekitar kurang lebih 879 ton yang akan disalurkan untuk tahap kedua. Yang menerima nanti akan ada 87.912 keluarga penerima manfaat. Penyaluran tahap 2 bantuan pangan untuk Kabupaten Lombok Barat tonasenya sekitar 879 ton sudah kita sediakan. Rencana minggu depan mulai kita salurkan untuk Kabupaten Lombok Barat. Kami dengan Pemda sangat koordinasi baik. Hari ini tadi juga sudah dilakukan pengecekan kualitas beras untuk penyaluran. Pemda juga telah mengecek ketersediaan beras di gudang Bulog untuk memastikan kualitas beras yang akan didistribusikan cukup dan dalam kondisi layak konsumsi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Masuk untuk Labuan Batu Layar juga.